topik dijadikan satu ya, karena memang tidak ada lagi waktunya. Saya kemarin sudah konfirmasi ke Bu Hanifah ya, mengapa kita digabung, menanyakan ke beliau, karena memang banyak libur dan waktunya terbatas ya, sehingga kita sama-sama harus berjuang hari ini ya untuk bisa apa yang namanya menjalani ya dua praktikum dalam satu waktu. Mudah-mudahan saja kita sama-sama nanti bisa melaksanakannya dengan baik ya. Oke, saya akan minta kakak asisten tuh, saya ketukar melulu di sini asistennya itu ada salsa ya. Ada sebentar. Ada Salsabila ya, itu asisten ya? Saya lupa. Atau satu lagi itu Usi ya? Ya, Ibu. Usi. Oke, baik. Usi saya jadikan apa namanya? Jadikan co-host ya. Jadi nanti kalau ada yang masuk-masuk lagi nanti mohon di admit ya. Oke, baik. Jadi kita mulai saja ya karena waktunya sekali lagi terbatas. Jadi kita hari ini akan praktikum di dua topik, yaitu topiknya adalah praktikum analisis fingerprint ya, fingerprint dari produk pangan, dari komponen sebetulnya ya pada produk pangan dengan menggunakan FTIR ya, Fourier Transform Infrared Spectrophotometer. Dan satu lagi adalah kita akan melakukan analisis ya, analisis TPC, Total Phenolic Content ya, fenolik, tapi kita analisisnya semua fenolik yang ada, kita analisis itu dengan menggunakan yang namanya spektrofotometer UV visible ya, dengan UV visible. Nah, ini saya akan mulai dulu, enaknya yang mana ya? Fingerprint dulu boleh lah. Fingerprint ini rasanya mudah-mudahan ini nggak salah ya. PowerPoint-nya oke, sudah betul. Ini judul filenya masih saya gabung dengan fenolik, tapi di dalamnya sudah saya pisah ya. Baik, oke. Ini ada tujuh peserta nih yang di waiting room. Mohon nanti di admit ya, Usi ya. Oke, eh, saya oke sudah terlihat ya. Oke, baik. Oke, saya akan oke, baik. Jadi ini kita akan mulai dengan analisis tadi fingerprint dari komponen pangan dengan menggunakan FTIR. Ya, ini praktikum kita yang ketujuh. Seperti biasa saya akan menyampaikan learning outcome, kemudian prinsip dari penggunaan FTIR analisis dan tentunya kita bahas ya prosedur yang akan kita laksanakan di praktikum nanti, dan jangan lupa nanti diingatkan ya Kak Usi ya sampel yang akan kita pakai ya untuk FTIR. Kemudian berikutnya adalah learning outcome. Jadi setelah menyelesaikan topik ini, nanti mahasiswa ini diharapkan bisa menjelaskan, paham ya, bisa paham dan menjelaskan prinsip penggunaan, prinsip untuk melakukan fingerprint analysis menggunakan FTIR, kemudian bisa menjelaskan ya prinsip eh, untuk prinsip penggunaan dari prinsip fingerprint analysis untuk produk pangan begitu ya. Ini kita akan melihat sampelnya itu hari ini ada dua ya, tapi banyak ya sampelnya. Ini hanya kita yang dilakukan hari ini adalah flavor enhancer ya, penguat rasa. Kemudian ada sampel kopi juga di sana nanti dengan menggunakan FTIR. Kemudian kita akan nanti mahasiswa harus mampu ya melakukan praktikum ya menganalisis fingerprint menggunakan FTIR, mulai dari persiapan sampel, kemudian analisis kualitatif ya, mengidentifikasi gugus-gugus fungsi di situ ya sebagai penanda ataupun sebagai penciri fingerprint ya dari senyawa, kemudian melakukan interpretasi data ya. Kemudian prinsipnya seperti apa? Mungkin sebelum kita bicara prinsip ya, saya sampaikan dulu untuk apa sih sebetulnya FTIR ya di dalam ilmu pangan, di dalam teknologi pangan ya, di dalam bidang yang kita geluti ini. Sebenarnya secara praktisnya ini nanti mahasiswa nanti bisa mencari informasi lebih jauh ya.
Ini saya mengambil dua yang paling praktis yang bahkan akan kita lakukan hari ini. Paling tidak ini FTIR analisis ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan atau memprediksi ya komponen yang ada pada pangan berdasarkan gugus fungsi ya, berdasarkan fingerprinting gugus fungsi yang dianalisis dengan menggunakan FTIR. Oke. Kemudian yang di mana dengan menggunakan tadi ada fingerprinting ini ya berdasarkan keberadaan gugus-gugus fungsi tertentu, maka sebetulnya yang aplikasi lebih jauhnya kita bisa melakukan yang namanya autentikasi ya, yang bisa melakukan autentikasi untuk produk, mengecek keaslian ya, apakah produk itu ada pemalsuan atau tidak ya. Jadi kita bisa mendeteksi adulteration ya, atau pemalsuan. Nah, analisis dengan FTIR ini merupakan analisis yang non-destruktif. Jadi kita tidak merusak ya, kita tidak merusak produk pangan yang hanya ditaruh saja nanti sampelnya di dalam tempat sampel, kemudian ditaruh di sampel kompartemen diukur gitu. Jadi tidak menjadi, tidak kita larutkan, tidak kita bakar, tidak kita apa-apa dan lain sebagainya, non destruktif ya. Nah, sekarang bagaimana prinsipnya untuk analisis fingerprint ya, fingerprint senyawa pada produk pangan dengan FTIR ini. Jadi begini, kita akan berurusan dengan cahaya lagi ya, dengan cahaya ya, di mana cahaya ini tentunya atau punya panjang gelombang ya, atau energi ya, energi dari cahaya ini punya panjang gelombang, di mana cahaya ini nanti akan berinteraksi dengan sampel ya. Cahaya ini akan berinteraksi dengan sampel, nanti apanya dari sampel nanti yang bisa menyerap cahaya. Dan bagaimana dia menyerap cahaya dengan menggunakan FTIR nanti kita lihat dari diagram berikut ini ya supaya lebih memudahkan. Oke, jadi kita lihat begini. Ada cahaya inframerah ya, ada cahaya inframerah IR ya, infrared. Kemudian kita kenai dengan menggunakan apa ya ini namanya tuh beam ya di sini. Kemudian di sini ada yang namanya cermin ya, ada cermin yang sliding atau moving gitu ya, dia bergerak ya. Kemudian ada juga di sini ada yang diam begitu ya, yang diam atau fix ya cerminnya. Kemudian nanti di sini cahaya akan baik itu dari yang bergerak maupun baik itu yang bergerak maupun yang diam begitu ya. Nanti si cahaya itu akan dipantulkan dan nanti ujung-ujungnya dari sini akan difokuskan ke sampel. Jadi cahaya ini IR light ini akan ke sampel. Nanti di sampel, nah ini ya cerita di sampel ini interaksinya seperti apa nih yang menjadi prinsip dari FTIR ya. Jadi cahaya infrared ini akan menyebabkan gugus fungsi pada sampel mengalami vibrasi ya, mengalami vibrasi. Nanti kita lihat ya apa itu vibrasi ya. Nah, akan mengalami vibrasi di mana penyerapan ya atau absorbans itu terjadi ketika frekuensi vibrasi sama dengan frekuensi dari infrared ya. Frekuensi infrared panjang gelombangnya ini nanti teman-teman bisa ya, bisa mencari frekuensinya berapa begitu ya, bisa cari informasi. Intinya berada pada panjang gelombang kisaran yang ini ya. Ketika dia sesuai maka akan terjadi penyerapan ya. Dan beda gugus fungsi akan menyerap ya kisaran ataupun panjang gelombang infrared begitu ya, sehingga nanti akan membedakan nanti polanya ya, beda gugus fungsi, beda serapannya pada panjang gelombang berapa ya. Ini akan menjadi karakteristik dari absorban masing-masing gugus fungsi ya. Sekarang gugus fungsi yang seperti apa? Gugus fungsi yang mempunyai momen dipol ya. Apa itu yang punya momen dipol?
yang punya perbedaan elektronegatif. Ya, tidak semua gugus fungsi, tapi gugus fungsi yang punya ini. Oleh karena itu nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya gugus fungsi seperti apa ya. Nah, banyaknya cahaya, seperti biasa nih, banyaknya cahaya yang diserap ya pada tadi panjang gelombang IR itu, itulah nanti yang akan dideteksi dengan detektor, kemudian diteruskan ke interferogram, di mana di interferogram ini panjang gelombang itu satuannya masih sentimeter ya, X sumbu X ya, eh, sebagai panjang gelombang itu satuannya masih sentimeter. Kemudian ada absorbansinya. Nah, kemudian nanti seperti diolah datanya ya dengan menggunakan FTIR ini diolah datanya X ini diubah menjadi seper X ya sehingga yang tadinya panjang gelombang menjadi sepanjang gelombang yang kita namakan sebagai wavelength number ya satuannya adalah sentimeter min 1 ya satuannya adalah sentimeter min 1. Jadi sumbu X-nya adalah wavelength number ya. Jadi kalau kita lihat angkanya itu makin ke kanan itu bukan makin besar tetapi makin kecil ya dari yang paling besar ke paling kecil begitu ya karena X seperpanjang gelombang ya. Sumbu X-nya ini ya. Oke, baik. Ini sumbu Y-nya. Ini absorbans. Tapi ada dua nih. Nanti teman-teman nanti bisa lihat ya. Di alat itu bisa absorban, bisa transmitan. Kalau kita menampilkan absorban, maka yang akan muncul di setiap seperpanjang gelombang ini adalah peak ya. Tetapi kalau ketika sumbu Y-nya ini kita ganti menjadi transmitan, maka di tiap-tiap panjang gelombang yang khusus-khusus ini, seperpanjang gelombang yang khusus-khusus ini, nanti yang akan muncul adalah lembah. Jadi kayak cermin kebalikannya, begitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah benar-benar contoh ini dari hasil penelitian kami ini ya. Ini seperti ini ya. Jadi eh, nanti bisa terbalik ya kalau dia merupakan apa namanya transmittance ya. Oke, baik itu prinsipnya ya. Jadi tadi cahaya IR kena gugus fungsi bervibrasi ketika frekuensinya sesuai gitu dengan frekuensi ya pada kisaran IR ya. Maka ketika dia apa namanya ada absorbansinya didetek dengan detektor, kemudian nanti diubah datanya menjadi seperti ini intinya ya. Ada wavelength number, sumbu X dan sumbu Y-nya bisa absorban atau bisa transmitan. Jadi tiap-tiap ini nih menunjukkan ini gugus fungsi tertentu. Nanti cara identifikasinya kita lihat di belakang ya. Oke. Nah, sekarang seperti apa sih vibrasi? Vibrasi itu kan bergerak-gerak ya. Ada yang gini, ada vibrasi, ada yang gini, ini satu ke sini tangannya ya. Nih lihatnya, mudah tangan saya kelihatan gerakan-gerakannya ya. Eh, susah nih kalau online begini ya. Pokoknya ini berlawanan, ada yang tangan kita ke atas satunya ke bawah menarik begitu ya. Ada yang gini-gini, ada yang gini-gini tangannya begitu kita bayangkan tangan kita ya. Ini adalah vibrasi ya, vibrasi contohnya seperti ini begitu ya. Jadi vibrasi dia bergerak seperti itu dan ketika tadi dia panjang gelombangnya cocok begitu ya atau frekuensinya cocok, maka itu dia akan terjadi absorbans dari cahayanya ya dan bisa dideteksi oleh detektor ya. Nah, sekarang tadi karena saya bilang kan tadi ya puncak-puncak ya pada seperpanjang gelombang atau lembah-lembah yang terbentuk sepanjang sumbu X itu ya pada seperpanjang gelombang itu merupakan titik-titik di mana ya jenis-jenis ikatan itu bisa terlihat, bisa kita identifikasi. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini frekuensi atau apa namanya tadi seperpanjang gelombang ya. Ini frekuensi ini kalau misalkan 3.640 sampai 3.610 kalau ada puncak ya, kalau ada absorban di situ atau ada lembah di situ, maka gugus fungsinya atau jenis ikatan ya mohon maaf ya. Jenis ikatannya itu adalah OH ya. OH kemudian atau hidroksil bebas di mana
jenis ikatan ini atau gugus fungsi juga boleh kita katakan gugus fungsi, ini merupakan bagian dari alkohol atau fenol ya. Kemudian kalau misalnya 3.500 sampai 3.200 ada OH tetapi bentuknya juga stretch ya, di mana dia ada H terikat. Nah, ini adalah alkohol tapi alkohol dan fenol juga hanya H-nya terikat gitu ya. Ini hidroksil bebas, ini H-nya terikat. Kemudian pada frekuensi sekian ini adalah NH ya, NH ini stretch gitu ya. Kemudian ini adalah gugus fungsionalnya 1, 2 amina atau amida ya, dan seterusnya ya. Ada karbonil, ada karboksil ya, ada dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari buku Praktikum Analisis Pangan. Ada nggak sumber-sumber pustaka yang lain? Ada, boleh juga kalau misalnya kalian bisa mencari apa namanya sumber pustaka lain boleh dibandingkan ya. Terus kalian lihat di sini ya, ada simbol-simbol yang lain ya selain tadi frekuensi, jenis ikatan dan grup dan functional group ya. Ini kalian bisa lihat bahwa masing-masing intensitas atau bentuk ya, bentuk peak atau lembah itu ada yang medium, ada yang weak, ada yang strong, ada yang narrow, ada yang broad, ada yang sharp. Jadi polanya itu tertentu gitu ya. Contohnya ini ada S. S itu apa? Strong. Kemudian SH ini apa? Sharp gitu. Jadi runcing-runcing gitu ya. Kemudian ini strong ya. Kemudian dia broad artinya lebar begitu ya. Nah, ini kalian bisa nanti melakukan identifikasi, lihat panjang gelombangnya, lihat seperpanjang gelombangnya, lihat ada intensitas atau bentuk responnya, kemudian identifikasi ikatannya ya. Kemudian nanti gugus fungsionalnya apa ya. Nanti ujung-ujungnya senyawa apa. Karena alkohol kan banyak ya. Fenol juga banyak. Fenolnya jenisnya apa ya. Alkena dari kira-kira apa yang ada di sampel kita gitu. Karena kan kita kan punya sampelnya tuh tertentu ya. Sampelnya bukan unknown sampel. Kita tahu sampelnya ini gitu. Nanti kira-kira itu berasal dari senyawa atau komponen apa ya. Baik ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana nih sudah mulai rada teknis ya. Jadi bagaimana kita melakukan analisis dengan menggunakan FTIR? Pasti ada sampel, ada blank dan sampel karier. Jadi boleh dikatakan mungkin kalau spektro yang bentuknya larutan kayak semacam pelarut begitulah kira-kira ya, sampel karier, pembawa sampel. Jadi tidak serta-merta sampel ini hanya benar-benar kalau misalkan kita analisis penyedap gitu bukan benar-benar penyedapnya saja, tetapi harus dicampur dengan sesuatu seperti seolah-olah dia dilarutkan begitu ya. Tetapi ini kan padat ya bentuknya, jadi kita menyebutnya sebagai sampel karier ya. Oke, nah KBr, kalium bromide, ya ini digunakan sebagai belangko dan sampel karier. Apa sih maksudnya gitu ya? KBr digunakan sebagai belangko atau background. Background itu apa? Dia sebagai eh, mengenalkan, seperti kita mengenalkan ya, mengenalkan alat begitu. Kita lihat dulu backgroundnya ya dari serapan KBR, masukkan ke alat KBR saja. Nanti kita lihat seperti apa backgroundnya begitu ya. Nanti itu supaya meminimalkan atau pada kondisi tanpa sampel lah kira-kira begitu ya. Nah, kenapa atau mengapa KBR yang digunakan sebagai background begitu? Karena KBR ini dia menyerap pada panjang gelombang di bawah 400 nanometer. Jadi pada panjang gelombang yang lebih pendek gitu ya, atau 0,4 mikrometer ya. Di mana ini di luar kisaran ya infrared. Jadi dia ketika dia menyerap panjang gelombang itu tidak akan sama ya dengan panjang gelombang yang diserap oleh SEM tidak akan sama dengan serapan IR ya, karena panjang gelombangnya itu lebih pendek ya, lebih pendek dibandingkan dengan panjang gelombang IR. Jadi tidak akan mengganggu. Serapan KBR itu tidak akan mengganggu ya.
Kemudian ya tadi serapan KBR tidak akan mengganggu sampel peak ya. Kemudian KBR juga bisa menutupi gangguan selama analisis karena apa? Kompartemen sampel itu kan bahannya macam-macam tuh ada mungkin ada plastik atau ada apalah di situ ya. Nah, itu kalau misalnya dia tidak kita tutupi dengan KBR ya nanti ya tidak dijadikan karier, tidak dicampur dengan sampel, bisa jadi itu akan ada pengaruh gangguan dari sekeliling kompartemen sampel yang juga mungkin bisa menyerap IR ya, IR ya. Oke, bisa menyerap infrared. Kemudian sampel ini kita akan campurkan dengan KBR sebelum kita melakukan analisis dengan FTIR ya. Oke, baik. Nah, prosedurnya bagaimana? Nanti prosedur ada di buku sebetulnya ya. Dan yang paling penting di sini adalah ikuti instruksi yang ada di manual FTIR. Mudah-mudahan kalian punya waktu sempat ya untuk baca manual, tapi mungkin waktunya terlalu sempit nanti kalau penelitian lah ya. Atau ya tadi ya dari Bu Ririn nanti ya dari teknisi secara berhati-hati ya, perlahan-lahan berhati-hati ya, jangan sampai eh, kita apa namanya terburu-buru begitu ya. Nah, perhatikan baik-baik instruksi dari Bu Ririn. Nah, prosedurnya ini saya betul-betul ambil dari buku ya, dari apa panduan praktikum. Ini harusnya tidak ada yang berbeda, tapi mohon dicek ya, kadang-kadang ketelitian saya juga kurang, mohon dicek ya. Jadi mulai kita melakukan penyalaan alat ya, turn on ya, kemudian kita panaskan dulu sekitar 15 sampai 30 menit. Kemudian kita giling KBR-nya dengan agate mortar ya sampai dia menjadi sangat halus dan tempatkan pada sampel holder ya. Jadi nanti ada ditempatkan ke tempat ada tempat sampelnya ya. Kemudian nanti si tempat sampelnya itu kita tempatkan lagi di sampel holder. Ada tempat nyimpan sampelnya gitu ya. Kalau kalau UV vis mah seperti kuvet ya ada tuh kecil sekali nanti tempatnya ya. Kemudian ukur KBR sebagai blank atau background ya. Eh, tadi compact the apa namanya KBR ini di dalam sampel container kemudian tempatkan di sampel holder gitu ya dari FTIR instrument. Kemudian adjust posisi dari sampel holder ya sehingga beam itu cahayanya gitu ya itu apa namanya mengenai tepat di tengah ya di tengah-tengah bubuk KBR ya kemudian klik measure dan klik background tadi kayak semacam zero lah gitu ya sehingga background dari infrared absorption ini ya akan di display di komputer atau di screen ya. Kemudian berikutnya ini sampel ya campurkan 90 miligram KBR dan 10 miligram MSG jika sampelnya MSG. Tapi kalian nanti akan banyak punya sampel ya, bukan hanya KBR dan MSG saja, tetapi ada banyak ya. Tadi ada kafein atau sampel ya, dan lain-lain ya, sampai ini campurannya ini rata. Jadi kita campur dulu sebelum digerus ya. Kita campur dulu sebelum digerus. Setelah digerus gitu ya, sedikit sampelnya kita ambil, masukkan ke dalam tempat sampel, kemudian padatkan. Ini kalau udah sampai di sini tidak ditimbang. Nimbangnya di sini. Nimbangnya ketika kita mau menggerus 90 KBR ditambah 10 MSG digerus. Setelah itu nanti dicampur sampai digerus halus dan dicampur. Kemudian kita ambil sedikit saja, kemudian ditempatkan di tempat sampel ya. Dan nanti setelah itu tempatkan di sampel holder. Jadi ada tempat sampelnya dikompakkan di apa istilahnya ya dipadatkan. Setelah itu kita taruh di sampel holder, kemudian dibaca ya di scan pada kisaran panjang gelombang ya atau wave number ya bilangan gelombang 400 hingga 4000 cm minus 1 ya. Kemudian data akan memperlihatkan ya kurva hubungan antara
wave number ya dengan sebagai sumbu X dan absorban atau transmitan di sumbu Y. Kemudian interpretasi spektra yang kalian dapatkan ya yang bisa dilakukan dengan menggunakan tabel yang tadi saya perlihatkan ya di slide sebelumnya. Kemudian identifikasi ikatan apa yang ada di situ ya dan bandingkan antara apa MSG yang kita beli ya dari berbagai merek begitu ya. Terus kemudian juga kita membandingkan antara kafein dengan kopi, berbagai jenis kopi ya. Kemudian juga ada nantilah sampelnya macam-macam tuh ya. Nanti kita senang di sana nanti mencoba untuk melakukan apa namanya tuh eh, ngecek adanya adulterasi ya nanti kalian dapatkan datanya di lab akan saya jelaskan ketika kita sudah di lab ya nanti sambil enak sambil menunjukkan ini loh sampelnya gitu ya nanti kita akan cek ada adulterasi di sampel yang tersedia secara komersil juga ya begitu oke baik. Nah, ini sekali lagi ya, mohon nanti kita ikuti ya, please follow the working instruction from FTIR instrumentation ya. Jadi supaya tidak salah menggunakannya. Oke, baik. Itu selesai untuk FTIR ya. Jadi nanti pembagian sampel akan kita lakukan ketika praktikum jam 1 nanti ya. Untuk K1 dan jam 3 ya, K2 kita mulai jam 3 seperti biasa kita lebih cepat ya. Oke, baik. Kita mulai jam 3. Oke. Nah, sekarang yang kedua ini saya tidak memberikan waktu untuk bertanya ya karena waktu kita terbatas. Nanti mudah-mudahan setelah ini ada waktu untuk kita diskusi. Oke, baik. Yang berikutnya adalah fenoliknya ya. Oke. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya. Oke, mana fenolik? Oke. Baik. Nah, ini adalah fenolik ya. Eh, Oke. Sudah terlihat ya, fenolik sudah terlihat? Oke. Jadi sama ya, ini analisis fenolik dengan UVV, saya akan menyampaikan learning outcome, prinsipnya bagaimana untuk melakukan analisisnya, dan berikutnya adalah prosedurnya seperti apa. Jadi setelah ini intinya kalian harus bisa menjelaskan prinsip, harus bisa melakukan ya analisis, ya penentuan, ini kuantitatifnya ya, melakukan analisis TPC menggunakan UV-Vis ya. Kemudian nanti prakteknya harus bisa mempersiapkan sampel, mempersiapkan kurva standar, melakukan pengukuran, membuat kurva standar, kemudian melakukan analisis data dan interpretasi data, menghitung tentunya otomatis di situ ya, menghitung kandungan total fenolik konten yang ada di produk pangan ya. Produk pangannya yang paling banyak fenolik nih saya nggak mau mencari yang sulit-sulit begitu ya, yang tersedia saja itu adalah di minuman teh dan minuman kopi yang paling mudah kita temukan ya pasti ada fenoliknya dan banyak ya di situ ya kopi dan teh. Oke, baik. Nah, sekarang prinsipnya apa ya? Jadi saya mungkin sedikit ada basic konsepnya dulu. Jadi kita akan menganalisis komponen fenolik total yang ada di dalam produk pangan. Fenolik itu bisa macam-macam ya jenisnya ya. Saya tidak akan sebutkan satu-satu ya. Kalian nanti harus nyari apa saja komponen fenolik yang ada pada teh dan apa saja komponen fenolik yang ada pada kopi. Bisa jadi nanti beririsan, tidak sepenuhnya sama, tetapi mereka beririsan ya, fenolik kompon pada teh dan kopi. Kemudian ini merupakan komponen bioaktif di dalam produk pangan ya dan apa strukturnya yang paling mencirikan itu adalah ada aromatic ring ya, ada aromatic ring yang disertai aromatic ring ya, yang disertai dengan gugus hidroksil atau hidroksil group atau gugus hidroksil ya banyak ya. Kalau polifenol ini banyak nih ya, OH-nya banyak, ringnya banyak ya. Jadi ini nanti yang akan kita analisis totalnya, tidak menganalisis individu, tidak menganalisis individu fenoliknya jenisnya apa, tidak bisa di sini ya. Kita hanya menganalisis total jumlahnya berapa ya. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan spektrofotometer tentunya ya. Spektrofotometer itu sebagaimana prinsipnya adalah mengukur interaksi antara
cahaya dan sesuatu ya, meter ya, dan nanti juga reaksi ya dan measurements of radiation. Oke. Jadi intinya mengukur interaksi antara cahaya dan benda, kemudian nanti dari interaksinya itu ada yang diserap, kemudian yang diserapnya itu kita bisa ukur ya, kita bisa ukur, kita bisa deteksi. Nah, kemudian kita apa namanya bisa lakukan pengukuran ya. Kemudian nah, ini ada spektrofotometri, ada spektrometer, begitu ya, macam-macam istilahnya. Kalau spektrometri itu ilmunya, spektrofotometer itu adalah alatnya, ya. Oke. Nah, kemudian sekarang di mana kita bekerja? Nah, tadi kan kita sudah bicara infrared ya untuk FTIR ya, yang panjang gelombangnya agak panjang nih. Sekarang kita bicara bergeser sedikit nih untuk UV-Vis itu yang panjang gelombangnya lebih pendek dibandingkan infrared, tetapi kita ya hari ini hanya fokus ke visible range saja. Karena senyawa fenolik itu yang tadinya colorless ya. Fenolik itu colorless ya, dia tidak berwarna ya. Kita akan reaksikan dengan reagen Folin Chiao-Chiao-2 ya, Chiao-Chiao-2 itu menjadi nanti berwarna. Sehingga ketika dia berwarna ya, ketika dia berwarna maka dia bisa menyerap pada panjang gelombang visible ya. Sekali lagi, fenolik itu ya tidak, dia colorless tapi dia naturally dia bisa menyerap kisaran UV begitu ya. Tetapi ketika fenolik itu kita reaksikan dengan sesuatu, dengan reagen Pauling Chiao-Chiao, dia akan membentuk warna yang warnanya bisa kita deteksi pada panjang gelombang sinar tampak. Ya, ini sinar tampak ini pada panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer ya. Jadi seperti itu dan kemudian ini sedikit lagi ya informasinya, basic konsepnya. Ini intinya kalau senyawa itu menyerap UV light, ini mesti dia punya struktur aromatic ring atau conjugated double bond ya. Aromatic ring tadi ya ada benzen plus ada benzen itu berarti aromatic ringnya begitu ya, atau conjugated double bond itu dia alifatik gitu ya, tetapi dia lurus begitu ya, tetapi dia berkonjugasi. Kalau konjugasi itu berarti kan rangkap tunggal ya, seperti kalian lihat pada struktur karotenoid ya atau beta karoten itu dia punya conjugated double bond ya. Nah, itu kalau UV-Vis, tetapi kalau misalkan yang menyerap UV ini dia menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. Kemudian contohnya adalah alkaloid dan fenolik. Ya dia tadi naturally ya, fenolik sebetulnya menyerapnya UV ya. Tapi ketika kita reaksikan dengan sesuatu dia bisa menjadi senyawa berwarna dan menjadi menyerap visible ya. Yang bisa menyerap visible ini harus punya warna. Jadi sesuatu yang berwarna itu bisa menyerap pada cahaya sinar tampak ya. Tentunya dia mengabsorb pada panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan UV. Contohnya adalah pigmen, natural coloran, sintetik coloran ya atau pewarna sintetik atau komponen kompleks berwarna yang dihasilkan dari reaksi seperti yang akan kita lihat hari ini, yang kita kerjakan hari ini ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin ini mengulang ya dari S1, tapi saya kira perlu saya sampaikan juga di sini. Teman-teman paham ya bahwa warna yang tampak dengan warna yang diserap itu tidak sama. Kita sebut sebagai complementary color. Ini kalau misalkan ini adalah warna yang tampak, kalau warna tampaknya adalah yellow, maka sinar yang diserapnya adalah blue ya. Nanti sampel kita kalau tidak salah blue ya. Kalau tidak salah blue sekitar ini, maka nanti panjang gelombangnya itu adalah sekitar ini nanti 600-700 ya, karena sampel kita itu ada di blue ya. Warna reaksi antara Pauling Chiao-Chiao dengan fenolik itu warnanya blue ya. Jadi agak ke bawah sini ya. Nanti karena memang yang warna yang tampak dengan warna yang diserap yang berasal dari lampu ya itu berbeda ya, kita sebut sebagai complementary color ya. Kalau sampel kita red ya atau merah, maka warna
yang diserapnya itu adalah green atau green blue. Ini yang berasal dari lampu dan pada panjang gelombangnya ini ya. Baik, baik. Nah, ini mekanisme absorbansi cahaya ini saya juga tidak akan lama-lama. Intinya adalah ketika si senyawa ini dikenai sinar, ya, elektron pada atom dari senyawa itu akan mengalami eksitasi. Pada saat dia mengalami eksitasi itu kan dia menyerap cahaya ya. Ketika cahaya yang diserap itu ada, maka itu bisa deteksi oleh detektor, kemudian nanti bisa diubah menjadi sinyal. Itu intinya ya. Ini sudah didapatkan juga waktu S1. Nah, ini intinya alatnya yang akan kita pakai adalah spektrofotometer UV visible ya, UV visible. Kita hanya pakai panjang gelombang visible nanti ya. Nah, alat bagian-bagiannya atau partnya apa saja? Tadi ada sumber cahaya ya, ada sumber cahaya. Kita akan set nanti pada cahaya sinar tampak ya. Kemudian akan ada wavelength selector. Tadi kita akan set nanti mana kita mau pada panjang gelombang berapa nih, gitu kan ya? Karena kita tidak melakukan scanning ya di sini, kita hanya satu panjang gelombang yang kita pakai. Kemudian cahaya yang tadi sudah kita set sesuai dengan yang kita inginkan ya, akan mengenai sampel. Di sampel terjadi interaksi antara sampel dengan cahaya ya, kemudian komponen pada sampel, atom pada komponen sampel ya yang punya elektronnya akan tereksitasi. Kemudian nanti cahaya yang diserap selama eksitasi bisa dideteksi dengan detektor, kemudian muncul di sinyal di komputer ya, atau apapun lah ya bentuk nanti displaynya ya, kita bisa lihat berapa banyak nanti yang bisa diserap, yang bisa dikuantifikasi begitu ya absorbannya ya. Oke, nah ini tadi sekali lagi fenolik itu sebetulnya dia bisa menyerapnya adalah UV light, tapi nanti kita reaksikan ya, ini prinsip yang sangat penting ketika kita menganalisis total phenolic content ya menggunakan Volin-Shell-CO2 method, di mana fenolik yang tadinya dia menyerap UV, kemudian yang ini fenolik ini dia sifatnya adalah reducing agent, dia bisa ya reduksi ya, dia banyak OH gitu ya. Ini kita reaksikan dengan senyawa atau apa namanya regen Volin CO2 ya, di mana di situ isinya sebetulnya adalah oxidizing agent, di mana bisa bereaksi. Ini reaksinya reaksi redox ya, nanti akan menghasilkan komponen warna ya. Kalian mohon dicari ya, ini komposisi, ini salah satu tugas kalian ya, mencari sebetulnya di sini komposisinya apa ya di regen Volin CO2 ini ya. Kemudian nanti yang dihasilkan itu adalah komponen kompleks berwarna biru yang bisa mengabsorb ya sinar ya, sinar tampak pada panjang gelombang maksimumnya adalah di 760 nanometer. Nanti si spektronya itu kita setting di panjang gelombang 760 nanometer. Ya itu prinsipnya ya. Jadi reaksi redox dipakai untuk mengubah ya fenolik yang tadinya dia serapannya UV menjadi senyawa berwarna kompleks berwarna biru yang yang bisa menyerap panjang gelombang visible. Prosedurnya, nah ini prosedurnya agak complicated dikit ya. Mudah-mudahan waktu saya cukup untuk menjelaskan. Oke, pertama kalian harus mempersiapkan kurva standar ya. Kurva standar harus mempersiapkan series standar ya. Standarnya apa yang dipakai adalah gallic acid. Kalian boleh cari nanti struktur gallic acid ya. Dia ini adalah salah satu senyawa fenolik yang mungkin sangat sederhana ya, gallic acid ini ya. Nah, ini gallic acidnya kita buat ya dengan cara ya menimbang 50 miligram gallic acid atau asam galat ya, kemudian kita tambah dengan menggunakan air destilata ya, aquades gitu ya. Kita campurkan dulu di dalam apa namanya gelas piala dulu ya, karena supaya kita bisa stirring gitu ya, bisa diaduk begitu ya, bisa diaduk pakai stirrer biasanya begitu, atau diaduk pakai gelas pengaduk, intinya diaduk
lebih bagus di situ, baru kemudian kita pindahkan secara kuantitatif ya. Tapi untuk penelitian nanti disarankan menggunakan stirrer ya. Kalau kalian penelitian tuh menggunakan stirrer begitu ya sampai dia larut dengan baik dan tapi tidak dipanaskan ya. Tidak, jangan dipanaskan, di stirrer saja ya. Nah, kemudian ditransfer quantitatively dimasukkan ke dalam labu takar 100 mili. Nah, ini kalau namanya transfer kuantitatif artinya apa? Semua yang ada di sini harus pindah ke sini. Sehingga kalian perlu bilas, oke? Perlu bilas nanti ya. Sisa-sisanya bisa jadi masih ada di sini. Dan air bilasan digabungkan ke sini. Ya. Kemudian apa? Nanti jangan lupa kita tepatkan dan jangan sampai bablas ya, karena ini adalah akurasi kita di sini ya. Jangan sampai bablas. Ini eh, akhirnya di sini di tanda tera. Kalau yang praktek yang baik adalah untuk menempatkan ini ya, menempatkan ini menggunakan pipet tetes ya. Ketika sudah mau dekat-dekat jangan diguyur ya. Tapi kita sampai di sini misalnya nanti dilanjutkan dengan pipet tetes. Jangan lupa meniskusnya adalah meniskus bawah ya karena nanti warna larutan kita ini bening jernih ya, tidak berwarna ya. Oke. Nah, hitung konsentrasinya berapa ya. Oke. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai standar stock solution ya. Kita punya stock solution, nanti kita membuat series kurva standar dengan cara dari standar stock solution ini kita ambil 0 microliter, ya. Kita ambil 30 microliter, kita ambil 40, kita ambil 50, 60, 70, 80, 90. Banyak nih kurva standarnya ya, sengaja ya supaya kalian berlatih ya. Dan ini nanti tentunya konsentrasinya nanti ketika kita sudah tambah metanol sampai 0,5 mili, sampai ya, bukan ditambah metanol 0,5 mili ya, tapi ditambah metanol sampai 0,5 mili. Sehingga menambahkan metanol di sini berapa? 0,5 mili karena tidak ada standarnya ya. Di sini 470 mikroliter. Di sini 460 mikroliter dan seterusnya ya. Sampai dengan 0,5 mili. Nah, kalian nanti bisa menghitung konsentrasi ya standar di masing-masing tabung reaksi ini. Ya, di sini berapa, di sini berapa, di sini ternyata 0 pasti ya. Di sini berapa konsentrasinya. Nah, itu yang masuk ke dalam hitungan ketika kita membuat kurva standar. Hubungan antara sumbu X dengan sumbu Y. Sumbu X-nya konsentrasi, sumbu Y-nya adalah absorbansi ya. Itu ingat basisnya ini 0,5 mili totalnya. Larutan standar kita totalnya di masing-masing tabung itu adalah 0,5 mili ya dengan konsentrasi yang berbeda tentunya. Hitung sendiri nanti ya. Oke, kemudian ditambah dengan setelah itu ya ditambah dengan 10% larutan volume CO2 10%, konsentrasi larutannya 10%, volumenya ya kita tambahkan sebanyak 2,5 mili. Dan kita menambahkan Na2CO3 7,5% dengan volume 2,5 mili. Ini seharusnya Bu Yana sudah mempersiapkan ya larutan volin dan larutan Na2CO2, Na2CO3-nya harusnya sudah disiapkan ya. Kemudian di vortex, nah kemudian diinkubasi selama 45 pada suhu 45 derajat Celcius 45 menit. Mohon ini mencari inkubator ya. Nanti inkubatornya pasti ada ya. Dan ini ketika kalian menunggu inkubasi ini, saya sarankan kerjakan fenolik dulu. Ketika kita menunggu inkubasi ini, kalian bisa bekerja dengan FTIR ya, karena ini lama ya. Ini nggak kebayang nih kalau misalkan ini kalian menunggu hanya menunggu saja. Jadi tolong kerjakan fenolik dulu, baru nanti FTIR ya. Kemudian absorbansinya diukur pada panjang gelombang 760 nanometer. Itu untuk kurva standar. Mohon nanti seperti biasa ya, 3 orang ya, karena ini banyak nih, 3 orang atau 4 orang lah, satu orang dari setiap grup kecil ya, itu volunteer mempersiapkan kurva standar ya. Nah, sekarang sampelnya apa? Sampelnya ini adalah 10 mililiter
larutan, bukan larutan, 10 mililiter sampel ya. 10 mililiter sampel teh ya, dan kopi yang dalam bentuk sudah minuman ya, minuman siap minum begitu ya. Jadi kita tidak usah menyaring-nyaring yang lama ya, ini takut waktunya tidak cukup ya. Nah, kemudian mudah-mudahan jernih ya larutannya ya. Kalau misalkan banyak banyak terlihat banyak bubuknya gitu ya, maka kalian harus saring. Tapi kalau tidak, kita bisa lanjutkan untuk analisis ya. Jadi 10 mili minuman teh ataupun minuman kopi kalian masukkan ke dalam labu takar, kemudian nanti diambil ya, setengah mili ke tabung reaksi itu satu ya. Kemudian nanti buat pengenceran ya 2 kali. Dari sini diambil berapa banyak ya, masukkan ke dalam labu takar 100 mili sehingga kalian punya pengenceran 2 kali ya. Dari sini, dari stok dari larutan sampel ini kalian encerkan 2 kali, kemudian yang satu lagi kalian encerkan 5 kali. Oke, saya mau bertanya, ini kan gampang ya ke sini. Dari larutan yang ini cuma diambil setengah mili ya. Sementara yang ini harus mengencerkan dulu. Ke sini harus mengencerkan dulu. Kalau saya minta kalian mengencerkan 2 kali, atau nanti ini berarti kan dilution faktornya 2, ini dilution faktornya 5. Berapa banyak yang kalian harus ambil dari larutan sini? Dari labu takar ini untuk menjadi 2 kalinya dilution faktornya. Ada yang mau bisa jawab? Ini labu takarnya 100 mili ya, ditempatkan di 100 mili. Kita mau melakukan dilution faktornya 2 kali. Ini kita pakai labu takar besar-besar gini, mohon maaf ya alat gelasnya kurang. Jadi memang terpaksa begitu begini ya desain persiapan sampelnya. Kalau penelitian gitu, saya lebih suka pakai Appendop Cup sebetulnya. Ya nanti ada teknik yang lebih ini tidak dibahas di sini lah, nanti terlalu melebar kemana-mana ya. Tapi yang jelas ini kita pakai labu takar yang ada ya. Saya mau larutkan, ini saya mau membuat pengenceran 2 kali. Dan di sini pengenceran 5 kali dari larutan yang ada di sini. Siapa yang saya bisa panggil nggak? Atau ada yang mau volunteer? Banyak nih 60 50 bukan, sekian. Bu? Berapa? 50 yang 2 kali. Betul, correct, betul ya. 50 mili diambil dari sini, kemudian nanti ditempatkan dengan air menjadi 100 kali. Itu adalah 2 kali. Ya. Sementara yang ini? 20. Yes, 20 ya. Jadi kalian akan punya 3 labu takar. 1, 2, 3 ya. Nanti dari masing-masing labu takar ini kalian ambil setengah mili ya, ambil setengah mili, ambil setengah mili ke dalam tabung reaksi, kemudian diperlakukan ya sama seperti standar ya, tambah folin, tambah Na2CO3 di vortex inkubasi, ukur absorbansi. Gampang kan ya? Kenapa saya menggunakan 3 konsentrasi sampel ini? Karena kita tidak tahu ya pada persiapan pengenceran yang bagaimana yang absorbansinya nanti bisa tercover oleh kurva standar. Itu yang kalian harus lakukan nanti ketika penelitian. Ya, kita nggak tahu nih. Ya, kan sampel kita belum tahu. Kita bukan rutin analisis. Kita penelitian. Kita belum tahu sehingga kita harus bisa memperkirakan ya bagaimana caranya si pengenceran itu, si sampel yang kita siapkan itu nanti absorbansinya berada pada kisaran absorbansi kurva standar. Karena masih ingat ya kemarin ya yang saya sampaikan syarat kurva standar harus R square-nya minimal 0,990, harus mengcover absorbansi sampel. Ya, itu yang akan coba kita latih di sini sebelum kalian nanti masuk ke lab untuk penelitian. Tapi saya yakin di S1 kan juga sudah ya. Oke, mohon maaf kalau saya bolak-balik karena harapannya kita bisa banyak hal yang bisa didapatkan dari praktikum ini ya. Dan untuk yang lain-lainnya silahkan mengikuti instruksi yang ada di instrumentasi UV visible ya.
Dan untuk kuantifikasinya nanti mulai dari eh, membuat ya kurva standar, kemudian mengkuantify total phenolic content pada teh dan kopi berdasarkan kurva standar dan juga preparasi sampelnya karena tadi preparasi sampel akan menentukan formula yang nanti kalian harus develop ya. Tapi di sini saya tidak akan memberikan formulanya ya, tetapi please develop ya formulanya untuk kuantifikasi ini. Silahkan nanti dihitung-hitung. Nanti kita akan bahas tentunya. Tapi paling tidak kalian harus hitung nanti ya. Mencoba untuk menghitung bagaimana dengan persiapan sampel tadi. Kemudian nanti satuan dari total phenolic content itu sama dengan miligram galik acid ekivalen per 100 mili sampel. Nah, sampelnya tadi kita ambil volume ya. Basisnya sampel kita karena cairan ya. Kita ambil basisnya adalah volume. Kemudian GAE ini adalah gallic acid equivalent ya, karena kurva standar kita adalah kurva standar asam galat, di mana kita menghitung keberadaan total fenolik berdasarkan ya konsentrasi asam galat ya. Oke, baik. Ada ini adalah pembagian kerjanya ya. K1, K2, grup 1 dan 2 di K1, K2 ini akan memiliki sampel teh, kemudian grup 3-4 akan memiliki sampel minuman kopi, kemudian kurva standar volunteer tadi ya, 4 orang nanti mengerjakan kurva standar, tapi mohon kompak nih nanti supaya R-square-nya bagus ya. Kemudian K3 nanti akan punya sampelnya adalah teh ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Ada sisa waktu 5 menit. Mohon maaf nih agak lama karena dua topik ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Boleh. Nah, itu kan semuanya intinya adalah supaya bisa apa ya namanya menangkap kalau dia bergerak. Saya bayangkan sih begitu ya. Dia bisa ketika ada paparan apa ya radiasi atau paparan atau apalah ya IR itu dia kan mungkin tidak hanya mengarah ke satu sisi ya, tetapi bisa jadi juga mengarah ke sisi-sisi yang lain. Ketika cerminnya itu bergerak, maka dia bisa mengarahkan sinar itu yang cermin yang bergerak itu bisa kemudian memantulkan sinar itu menuju ke sampel gitu. Jadi misalkan sinarnya bergerak ke sini, dia ke sini, mantulkan ke sampel. Sinarnya bergerak ke arah sini, misalkan dia juga pantulkan ya dia juga pantulkan ke arah sampel mengumpulkan sinar begitu sinar yang bisa jadi apa berkas sinarnya itu tidak ke satu arah bisa jadi ke berbagai arah kemudian si cermin yang bergerak ini bisa mengarahkan sinar tadi yang tadinya ke berbagai arah menjadi fokus ke sampel gitu saya bayangkan seperti itu mohon dicek ya teorinya ya mungkin juga sudah dapat juga teorinya dari Bu Hanifah atau Bu Dida ya untuk mata kuliah untuk kelas teori ya. Saya bayangkan seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Belum ada? Oke. Atau ada yang punya sampel lain nggak? Karena saya bayangkan kemarin biar tidak sulit gitu ya mencari sampelnya udah yang sangat-sangat mungkin saja begitu yang nggak mudah didapat gitu ya. Oke, tidak ada ya. Jadi ada saja ya sampelnya ya. Oke, baik. Kalau kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa tutup ya sampai bertemu nanti di lab Kak Usi. Gimana kita di lab K berapa? Di lab mana? Di lab PAU atau mau di lab atas? Di lab Pak Yahya, Ibu, di lantai 3. Oke, di lantai 3 itu kondisinya kursinya tidak banyak. Bagaimana? Saya bertanya juga ke praktikan ini. Itu kita mau di bawah karena kalau misalnya kita
lakukan persiapan fenolik kan kita bawa tabung-tabung reaksi tuh. Itu kalau dari PAU terlalu jauh tidak ke lantai 3, tapi Bu Yana sudah di lantai 3 ya. Oke, kita di lantai 3 saja tidak apa-apa ya, kursinya tidak banyak. Karena apa? Kalau misalkan dari PAU kita ke LDITP itu terlalu jauh gitu. Sementara kalian harus bawa tabung-tabung reaksi, tidak cantik ya kelihatannya ya, kita harus lewatin koridor ke dekanat kemana begitu ya, terlalu jauh. Jadi saya putuskan untuk kita persiapan sampel itu di lab riset kimia ya, karena harus tadi persiapannya agak panjang tuh untuk yang fenolik. Jadi so please untuk fenolik itu dikerjakan duluan ya, baru kemudian nanti bergeser ke FTIR ya. Setelah pada saat kita menunggu inkubasi, kalian bisa lanjut ke FTIR. Oke. Oke, ya. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau gitu sampai ketemu di lab kimia, riset kimia di lantai 3. Ya. Nanti saya tetap di sini. Kalau kalian boleh mau pamit, silahkan ya. Karena saya akan menggunakan link yang sama untuk menjelaskan ke kelas K3 ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu. Gitu. Ya, sampai ketemu.